Selamat berjumpa lagi di kelas Organization and Business Process. Hari ini kita berbicara tentang Business Process and Innovation, di mana kita mulai dengan satu pertanyaan. Inovasi apakah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari atau sangat dekat? Dalam hal ini kita lihat contoh di sini. Inovasi seharusnya dekat dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari atau everyday life. And it does not only impact the world economy, tapi kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ya, di sini kita melihat bagaimana kita bisa sambil menghangatkan kopi dan juga charging handphone kita, atau memotong ya, pizza dengan sederhana sekali, cepat, dengan ukuran yang standar. Datanya hal itu, wah, gampang sekali. Memang inovasi tidak harus susah, malah memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Hal ini contoh juga adalah umbrella sekarang. Misal, tidak perlu lagi Anda kesulitan untuk membawa payung. Payung sekarang bisa dilipat menjadi bahkan tas tangan wanita. Simple and practical design of umbrella. Oleh karena itu, pelajaran what is innovation, saya akan lihat dari 3 perspektif. Common perspektif, bisnis atau industri perspektif, dan future perspektif. Kita mulai dengan common perspektif. Apa sih innovation? Innovation is an idea that has been transformed into practical reality. Jadi ke arah realitas yang praktis. For a business, ini adalah bisa bentuknya produk, bisa bentuknya proses, atau bisa bentuknya konsep, atau kombinasi dari 1, 2, 3, dan keempatnya, yang kemudian diaktifasi dalam marketplace atau pasar dan memproduksi profit atau laba yang baru dan pertumbuhan organisasi. Di sini saya garis bawahi kata proses, dan oleh karena ini relevan dan kontekstual dengan bisnis proses dalam organisasi. Contoh beberapa inovasi yang simpel. Kita lihat di sebelah kiri atas kita adanya alat potong atau pisau untuk memotong roti yang dengan laser sekali, enak sekali, itu nggak sampai kita penyet-penyet dan kesulitan. Atau ya, topi mandi bayi yang sering sekali bayi itu kelilipan matanya oleh air, sederhana. Atau wiper yang bisa mengatur kecepatannya itu tergantung derasnya air. Tidak perlu kita yang mengatur sendiri, intermittent atau cepat atau lambat, tapi dia mengatur sendiri dengan jumlah air yang ada di kaca depan mobil. Atau ya, juga toilet yang memiliki TV sambil Anda menikmati ya kegiatan Anda sehari-hari, sambil Anda juga bisa menikmati TV di depan Anda. Inovasi dalam hari-hari kita. Nah, sekarang kita melihat dari industri atau bisnis perspektif. Dalam hal ini saya kutip satu definisi. Innovation is the creation, development, and implementation of new product, process, or services. Ada lagi new product, process, atau services. Dengan tujuan untuk apa? Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini artinya membangun keunggulan bersaing. Sebagai contoh, innovation in business atau industri adalah perusahaan asuransi terbesar di dunia, yaitu Ping An. Dalam hal ini Ping An, kita lihat dalam screen ini, dia mampu menciptakan proses klaim berbasis digital. Dengan contoh, ada mobil tabrakan, dia cukup scan pakai handphone, dan pada saat itu dia langsung tahu berapa kira-kira biaya untuk memperbaiki mobil tersebut dan berapa lama. Kemudian si klien itu akan memilih ya, apakah dia mau dibayar saja atau dia mau masukkan mobilnya ke bengkel dengan konsekuensi waktu dan lain-lain. Begitu kalau klien bilang ya saya mau dibayar saja, pada saat itu dia ditransfer uangnya dan proses klaim beres. Hal ini adalah inovasi dalam bisnis proses. Dan untuk itu juga banyak produk-produk lain dari Ping An yang akhirnya mampu meningkatkan bisnisnya untuk mengakomodasi 700 juta ya nasabah, 700 juta Bapak Ibu ya. Itu hampir 2-3 kalinya jumlah penduduk Indonesia dengan dimensi 6.000 dimensi proses ya, dan akurasi bahkan meningkat karena dia menggunakan digital innovation.
Itu adalah bisnis perspektif. Dan saya tambahkan lagi, selain ringan, kita juga melihat ya di sini otomatisasi di pabrik otomotif, di pabrik juga pembuatan sepeda motor, ya, otomatisasi proses juga inovatif di rumah sakit, kanan atas, mobil tanpa supir, ya di sini semua, dan bahkan rice cooker model baru yang bisa menghitung langsung jumlah nasi yang perlu dimasak tergantung jumlah orang yang terdeteksi di rumah. Dia otomatis dia akan memasak, ya, sehingga nasi itu akan matang pada saat kita tiba. Itu adalah inovasi. Terakhir juga kita bahkan lihat inovasi di dunia penerbangan, dan bahkan inovasi juga sampai ke dalam dunia olahraga. Kalau kita lihat UFC, Ultimate Fighting Championship, sekarang banyak game-gamenya, ya, dan itu adalah di dunia industri. Jadi kalau kita melihat di bisnis atau di industri, ada 10 tipe inovasi yang terbagi dengan 4 klaster, yaitu klaster proses, klaster bagaimana nilai tambah yang ditawarkan, dan kemudian klaster bagaimana caranya produk atau proses itu bisa diwujudkan atau delivery, dan juga dalam bentuk finance. Saya nggak akan saya lihat satu-satu di sini, ya, tapi singkat aja. Proses ada 2, yaitu proses yang berinovasi maupun juga proses yang sifatnya inti, ya. Kalau offering kita bicara produk, ya, service system, customer service. Delivery kita bicara channel, brand, customer experience, dan finance kita bicara business model maupun value network. Kemudian kita melihat juga innovation dari future perspective. Di sini saya quote, ya, dengan gambaran bahwa kita suka nggak suka, digital today is going even to determine our digital tomorrow. Oleh karena itu, essentially, ya, inovasi harus berkesinambungan, terus menerus untuk mendorong dan menstimulir organisasi selalu maju. Bisa bentuknya project, bisa bentuknya perubahan, bisa bentuknya adaptasi, bisa bentuknya ide, ya. Dan itu akan membuat organisasi menjadi fleksibel sehingga akhirnya mampu meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk memenangkan kompetisi dan survival. If innovation are not continuously updated, they run the risk of no longer being relevant. Ini penting saya garis bawahi. Kalau organisasi berhenti inovatif, maka mereka memiliki resiko untuk tidak relevan lagi. Beberapa tayangan berikut menekankan kepada innovation dari perspektif future. Contohnya pertama adalah virtual reality. Sekarang kita bisa memanfaatkan virtual reality bahkan, dan akan makin banyak di masa depan. Seperti di ilustrasi yang digambar ini, kita bisa memodifikasi, kita bisa mendesain sesuatu hal seakan-akan di depan kita, ya, padahal itu virtual, dan hasilnya langsung menjadi suatu benda konkret. Oke. Dan kemudian innovation bahkan di dalam pelaksanaan dan perawatan medical. Sekarang robot bisa mengangkat manusia dengan kelembutan yang disesuaikan dengan berat badan dari si pasiennya. Kita cukup melakukan scan, kita tahu jantungnya di mana dia mengalami katakan penyumbatan. Dan kemudian juga banyak hal lagi, ya, orang akan bisa melihat bahwa mana yang perlu dibetulkan untuk ditreatment medical secara keseluruhan sehingga terjadi keseimbangan yang diharapkan. Yang lain lagi, robotic technology. Di sini, ya, baik artificial intelligence dengan robotik, mungkin bagi orang yang tidak paham ini menakutkan bahwa wah, pekerjaan manusia akan diambil oleh robot. Robot bisa nyantai, robot bisa melakukan simulasi, robot bisa melakukan analisis, dan bahkan kita akan punya hewan peliharaan robot. Ya, kita melihat dari perspektif tersebut. Tapi kalau kita melihat dari perspektif lain, ya, tetap manusia memiliki keunggulan, dan bagaimana robot itu membantu kita menjadi manusia yang lebih manusiawi. Tadi saya sudah singgung artificial intelligence. Ya, di sininya. Kita di sini ilustrasi bagaimana, ya, proses di mata kita bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang diperlukan dari otak kita untuk melakukan analisis sehingga akhirnya ada kesimpulan, ya, yang kemudian menghasilkan tindakan. Tindakan itu sekarang pada saat ini memang masih katakan banyak oleh robot-robot, tapi banyak nantinya tindakan itu juga virtual. So if you are not careful, ya, di sini kita akan menjadi korban proses yang sifatnya
future perspective tadi artificial intelligence. Tapi kalau kita siapkan diri, maka artificial intelligence itu akan menjadi alat bantu kita semua. Singkat kata juga, lebih jauh lagi, inovasi di dalam teknologi antariksa. Anda bisa bayangkan ya di sini satu kecepatan cahaya itu 300.000 km ya, dan kalau kita mau perjalanan cahaya itu 1 juta tahun cahaya, kalikan sendiri 360 kali 300 km kali 3 kali katakan berapa juta tahun. Dan di sini kita tidak akan bisa menghampiri baik galaksi-galaksi, planet-planet yang ada di sekitar kita tanpa inovasi. Innovation ini selalu sejalan dengan masa depan dan dipertajam terus-menerus oleh masa depan, dan pada saat sama dia juga mendefinisikan masa depan itu sendiri. Jadi hal ini kita harus perhatikan. Kita berinovasi ya dari zaman dinosaurus ya, kemudian zaman nenek moyang kita dari merangkak sampai bisa berjalan, sampai kepada kemudian kita mampu terbang melalui antariksa, bahkan kita bisa melihat cahaya gelombang dan lain sebagainya. Inovasi menentukan masa depan kita, dan masa depan itu juga nanti akan menentukan sejauh apa kita tertarik atau bisa ditarik oleh inovasi. Tapi itu semua ya, kita bertanya ke diri kita sendiri sebagai katakan review daripada sesi ini. Apa sih inovasi? Kita lihat inovasi is a daily life. It can be ya adapted juga oleh industri bisnis proses. Kita perlu belajar proses bisnis untuk inovasi agar lebih efisien, lebih efektif, dan punya daya saing. Oleh karena itu inovasi sangat penting. It is important. Oke. Terus bagaimana kita caranya inovatif? Jangan kita terkotak-kotakan ya bahwa inovasi itu harus yang besar-besar. Tidak. Kita lihat yang mudah-mudah, tapi mempermudah hidup kita. Dan innovation ini dari banyak perspektif kita lihat. Suka nggak suka, kita harus melihat masa depan kita sendiri. Apakah kita harus begini terus atau kita harus inovatif? Agar apa? Sehingga kita bisa memastikan bisnis proses kita, membuat organisasi kita tetap relevan dan kita punya masa depan. So, today bahwa kita bicara judulnya adalah tadi innovation dan business process, tapi kita akhiri it is not just a process. Innovation is our future. Innovation and our future. If we are not innovative, we don't exist anymore because we are not relevant. Ya, oleh karena itu ingat, bisnis proses melalui inovasi membuat proses lebih efisien dan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih efektif, sehingga kita tetap berdaya saing dan tetap relevan untuk masa depan kita. Terima kasih, mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk adik-adik, ibu, bapak, saudari-saudara sekalian. Salam sehat selalu.